Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Betty Lukiati MS sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dalam pendidikan. Dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 5 dengan saya Abdul Rashid Fahrun Gani dan saudari Siti Aisyah Anwar akan membahas topik kita mengenai hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi pada awalnya hipotesis dikenal dengan sebutan hipotesa, lalu disesuaikan dengan KBBI menjadi hipotesis. Lalu apa sih arti dari hipotesis? Menurut Creswell 2012, hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan antara atribut atau karakteristik penelitian tersebut. Cohen 2011 berpendapat bahwa hipotesis adalah turunan dari teori yang diuji validitasnya secara berulang. Jika upaya mengonfirmasinya tidak berhasil, maka hipotesis dianggap gagal. Lalu Liddy 2015 berpendapat bahwa hipotesis adalah anggapan logis, tebakan yang masuk akal, dan dugaan terpelajar. Jadi dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hipotesis merupakan prediksi atau dugaan yang merupakan anggapan logis dan turunan dari teori yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesis bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi beberapa variabel untuk dipelajari, lalu mengisyaratkan strategi untuk memperoleh informasi yang dapat menyelesaikan masalah, dan yang terakhir, mengarahkan pemikiran untuk membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian tersebut. Manfaat hipotesis. Hipotesis bermanfaat untuk mempersempit pernyataan tujuan menjadi prediksi yang lebih spesifik. Lalu hipotesis dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan penelitian untuk menyelidiki sebab akibat ataupun hubungan bersamaan dari variabel penelitian. Dan hipotesis dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan analisis penelitian, hubungan sebab akibat maupun hubungan antar variabel tersebut. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang hipotesis, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan variabel. Variabel merupakan variasi atau keberagaman yang dilihat dalam suatu penelitian dan dapat dinilai. Banyak jenis dari variabel, diantaranya adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, ada variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, ada variabel intervening atau variabel mediator dari variabel bebas ke variabel terikat. Jadi variabel mediator ini dipengaruhi oleh variabel bebas dan dapat mempengaruhi variabel terikat. Lalu ada variabel kontrol atau variabel yang sengaja dibuat konstan, dikontrol untuk mengetahui apa kejadian yang sebenarnya terjadi dan dapat dijadikan pembanding untuk mengetahui apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dalam suatu eksperimen. Lalu ada variabel moderator dan variabel perancu yang dapat mempengaruhi suatu penelitian tapi tidak dipengaruhi variabel bebas dan variabel terikatnya. Kita contohkan, jika variabel bebasnya adalah model pembelajaran, lalu variabel mediatornya adalah gaya belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Model pembelajaran dapat mempengaruhi gaya belajar, dan gaya belajar dapat mempengaruhi hasil belajar. Lalu variabel moderatornya kita contohkan adalah kemampuan guru mengajar. Semakin baik guru mengajar, maka hasil belajar akan semakin tinggi. Begitu juga jika sebaliknya. Akan tetapi, kemampuan guru mengajar ini tidak dipengaruhi oleh model pembelajaran maupun hasil belajar siswa tersebut.
Berikut merupakan contoh hipotesis yang kami ambil dari laporan penelitian dosen bidang keahlian Universitas Negeri Medan yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis 6 Tugas KKNI terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan metakognitif mahasiswa pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi. Adapun hipotesisnya adalah hipotesis 0, tidak ada pengaruh pembelajaran berbasis 6 tugas KKNI terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan metakognitif mahasiswa pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi. Sedangkan hipotesis kerjanya, adanya pengaruh pembelajaran berbasis 6 tugas KKNI terhadap hasil belajar kognitif atau keterampilan metakognitif mahasiswa pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi. Kembali lagi ke tujuan dari hipotesis adalah untuk mengidentifikasi variabel dan menghubungkan antar variabel penelitian tersebut. Penelitian ini ingin melihat hubungan 6 tugas KKNI terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan metakognitifnya. Dan hipotesis juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana cara pencarian informasi maupun teknik menganalisis datanya. Untuk mengetahui keterlaksanaan 6 tugas KKNI dapat dilihat dari dokumentasi, observasi maupun dari angket terhadap mahasiswa. Sedangkan hasil belajar kognitif maupun keterampilan metakognitif dapat dilihat dari pretest dan posttest yang sudah terintegrasi antara kognitif maupun metakognitif dan dilihat dari rubrik penilaian kognitif dan rubrik penilaian metakognitif. Lalu bagaimana cara menganalisis datanya? Pada hipotesis ini terdapat hubungan pengaruh, jadi teknik menganalisisnya harus menggunakan statistik yang dapat menunjukkan pengaruh dari variabel A ke variabel B. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji T satu kelompok atau paired sample t-test. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siti Aisyah Anwar. Terima kasih kepada rekan saya Abdul Rashid Fahrun Gani yang telah memaparkan materi sebelumnya. Nah, saya Siti Aisyah Anwar akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami. Di sini saya membahas mengenai jenis-jenis hipotesis dan cara merumuskan hipotesis. Pada umumnya, hipotesis itu dirumuskan untuk menggambarkan hubungan dua variabel akibat. Namun demikian, ada hipotesis yang menggambarkan perbandingan satu variabel dari dua variabel, misalnya membandingkan perasaan takut antara penduduk tepi pantai dan penduduk pegunungan terhadap gelombang laut. Nah, hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya itu di dalam penelitian. Oleh karena itulah, peneliti itu dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Seorang ahli bernama Burt and Gould itu mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis itu harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua itu, hipotesis itu harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga itu adalah hipotesis itu harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Nah, ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu adalah hipotesis kerja atau disingkat HA. Kemudian yang kedua itu adalah hipotesis nol atau null hipotesis, itu disingkat HO. Kita membahas pertama jenis hipotesis. Jenis hipotesis pertama itu yaitu hipotesis kerja atau disingkat dengan HA. Hipotesis kerja ini disebut juga dengan hipotesis alternatif atau disingkat dengan HA. Hipotesis kerja ini menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Nah, adapun rumusan hipotesis kerja itu yang pertama, jika
Maka, contohnya seperti ini. Jika orang banyak makan, maka berat badannya itu akan naik. Kemudian contoh kedua itu, ada perbedaan antara dan. Contohnya misalnya, ada perbedaan antara penduduk kota dan penduduk desa dalam cara berpakaian. Yang ketiga itu adalah ada pengaruh terhadap. Contohnya, ada pengaruh makanan terhadap berat badan. Kemudian hipotesis nol atau nol hipotesis atau biasa disingkat dengan HO. Hipotesis nol ini sering juga disebut dengan hipotesis statistik karena biasanya itu dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol ini menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pemberian nama hipotesis nol ini atau hipotesis nihil dapat dimengerti dengan mudah karena tidak ada perbedaan antara dua variabel. Nah, dengan kata lainnya itu selisih variabel pertama dengan variabel kedua itu adalah nol atau nihil. Adapun rumusan hipotesis nol itu yang pertama, tidak ada perbedaan antara dengan. Contohnya, tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat 1 dengan mahasiswa tingkat 2 dalam disiplin kuliah. Contoh yang kedua, tidak ada pengaruh terhadap. Nah, contohnya itu adalah tidak ada pengaruh jarak dari rumah ke sekolah terhadap kerajinan mengikuti kuliah. Kemudian merumuskan hipotesis. Menemukan suatu hipotesis itu memerlukan kemampuan si peneliti dalam mengaitkan masalah-masalah dengan variabel-variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu kerangka analisis yang dibentuk. Menggali dan merumuskan hipotesis mempunyai seni tersendiri. Si peneliti ini harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi itu dapat diterka. Galt and Head itu memberikan 4 buah sumber untuk menggali hipotesis. Yang pertama itu, sumber pertama itu adalah kebudayaan di mana ilmu tersebut itu dibentuk atau pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan dalam daerah yang sedang diselidiki. Kedua itu adalah ilmu itu sendiri yang menghasilkan teori dan teori memberi arah kepada penelitian. Ketiga, analogi juga merupakan sumber hipotesis. Pengamatan terhadap jagat raya yang serupa atau pengamatan yang serupa pada ilmu lain. Nah, ini merupakan sumber hipotesis yang baik. Contohnya saja mengamati respon berat hewan terhadap makanan, kemudian memberikan analogi tentang adanya respon tanaman terhadap zat hara. Nah, darinya itu dapat dirumuskan hubungan antara tumbuh dengan zat hara dalam tanah. Yang keempat itu reaksi individu dan pengalaman. Reaksi individu terhadap suatu atau pengalaman-pengalaman ini sebagai suatu konsekuensi dari suatu fenomena dapat merupakan sumber hipotesis. Contohnya itu misalnya reaksi tanaman terhadap pestisida. Reaksi ayam terhadap suntikan suatu obat. Nah, itu dapat merupakan sumber hipotesis. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis. Pertama itu adalah hipotesis itu disusun dengan kalimat deklaratif. Kalimatnya itu harus bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya itu tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Contohnya misalnya seperti anak-anak harus hormat kepada orang tua. Nah, kalimat ini tuh bukan hipotesis.
Lain halnya jika dikatakan kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka semakin menurun. Kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka itu semakin menurun. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hipotesis. Nah, kemudian yang kedua, variabel-variabel itu dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga adalah hipotesis itu menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Sebagai kesimpulannya itu, maka beberapa petunjuk dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama itu adalah hipotesis itu harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Keempat itu, hipotesis itu hendaknya dapat diuji. Dan yang kelima, hipotesis itu sebaiknya mempunyai kerangka teori. Ya, itu saja mungkin dari kelompok kami. Jika ada yang tidak jelas atau kurang dimengerti, bisa langsung dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.